Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Analisis Putusan PKPU yang ditolak dengan studi kasus putusan nomor 289 Perdata Khusus PKPU 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat antara PT MyIndo Airlines melawan PT Garuda Indonesia atau Persero. Nah, PPT ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Hukum Perusahaan dan Kepailitan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Disusun oleh saya sendiri, Batara Lumbuturuan dengan NPM 202310115204 dengan dosen pengampu Ibu Septina Rahmi Kinasi SHMH MKN. Nah, melalui presentasi ini saya akan membahas penerapan hukum kepailitan dan PKPU serta pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU tersebut. Baik, sebelum masuk ke pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan ini. Hubungan hukum debitur dan kreditur sering menimbulkan sengketa ketika debitur mengalami kesulitan keuangan. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 mengatur mekanisme PKPU sebagai instrumen restrukturisasi utang agar debitur tidak langsung dinyatakan pelit. Namun pengadilan dapat menolak PKPU apabila syarat hukum tidak terpenuhi, khususnya pembuktian utang yang telah jatuh tempo. Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua rumusan masalah yang akan saya bahas. Yang pertama, bagaimana penerapan hukum kepailitan dan PKPU dalam putusan nomor 289 Perdata Khusus PKPU 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menolak PKPU ditinjau dari aspek keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai kerangka teori yang digunakan dalam pembahasan ini. Hukum perusahaan mengatur kegiatan usaha, badan usaha, serta hak dan kewajiban pelaku bisnis. Pengaturannya tersebar dalam KUHD, KUH Perdata, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, dan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang kepailitan dan PKPU. Nah, kemudian PKPU merupakan mekanisme restrukturisasi utang berdasarkan pasal 222 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Berbeda dengan kepailitan yang berfokus pada pemberesan harta, PKPU bertujuan mencapai perdamaian agar perusahaan tetap beroperasi. Nah, tujuan PKPU sendiri yaitu menghindari kepailitan, restrukturisasi utang melalui perdamaian, serta memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dan debitur. Selanjutnya, terdapat beberapa syarat dalam pengajuan PKPU. Yang pertama, adanya debitur, yaitu pihak yang memiliki kewajiban pembayaran utang kepada kreditur. Yang kedua, adanya utang yang dapat dinilai dengan uang dan dapat ditagih di pengadilan. Yang ketiga, utang tersebut telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dan yang keempat, debitur memiliki lebih dari satu kreditur. Nah, selain itu terdapat prinsip pembuktian sederhana sebagaimana diatur dalam pasal 8 ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, di mana hakim menilai secara singkat apakah unsur pokok telah terpenuhi. Apabila sengketa bersifat kompleks dan memerlukan pemeriksaan lebih lanjut, maka perkara tersebut lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata biasa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan kronologi kasusnya. Yang pertama, PT MyIndo Airlines dan PT Garuda Indonesia membuat perjanjian kerjasama layanan kargo udara yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Baru yang kedua, PT MyIndo Airlines mengklaim Garuda lalai memenuhi kewajiban pembayaran dan mengajukan PKPU ke Pengadilan Niaga Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan yang ketiga, Garuda membantah dalil pemohon yang menyatakan bahwa utang yang diklaim masih menjadi sengketa serta memerlukan pembuktian lebih lanjut. Baru yang keempat, majelis hakim menolak permohonan PKPU karena unsur pembuktian sederhana tidak terpenuhi sehingga keberadaan utang masih diperselisihkan. Yang berdasarkan kronologi tersebut, terdapat beberapa permasalahan hukum yang dapat diidentifikasi. Permasalahan yang pertama adalah keberadaan utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Dalam perkara ini, termohon membantah adanya kewajiban pembayaran sehingga menimbulkan sengketa mengenai dasar dan jumlah utang. Permasalahan yang kedua yaitu penerapan prinsip pembuktian sederhana. Sengketa yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dianggap tidak memenuhi syarat pembuktian sederhana. Kemudian permasalahan yang ketiga berkaitan dengan batas penggunaan PKPU dalam dunia bisnis. PKPU pada dasarnya bertujuan untuk restrukturisasi utang dan bukan sebagai alat tekanan terhadap perusahaan yang masih bersengketa mengenai kewajiban pembayaran.
Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai analisis penerapan hukum dalam perkara ini. Majelis Hakim menerapkan pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004. Namun unsur keberadaan utang belum terbukti secara sederhana karena masih diperdebatkan para pihak. PT Garuda Indonesia sebagai perseroan terbatas memiliki kedudukan yang sebagai subjek hukum yang dapat melakukan perjanjian dan bertanggung jawab atas utang. Dalam penilaiannya, hakim menyatakan bahwa hubungan hukum para pihak masih diperselisihkan, jumlah dan dasar utang belum jelas, serta diperlakukan pemeriksaan lebih lanjut terhadap perjanjian kerjasama. Oleh karena itu, sengketa ini lebih tepat diselesaikan melalui gugatan perdata biasa dan PKPU tidak dapat dijadikan sarana untuk memaksa pembayaran atas utang yang masih diperdebatkan. Nah, selanjutnya terdapat beberapa pertimbangan hakim dalam menolak permohonan PKPU. Yang pertama, utang menjadi dasar PKPU masih diperselisihkan sehingga belum dapat dibuktikan secara sederhana. Kedua, sengketa yang kompleks dan memerlukan pembuktian mendalam tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme PKPU, melainkan melalui gugatan perdata biasa. Baru yang ketiga, hakim juga mempertimbangkan dampak terhadap perusahaan nasional. Apabila PKPU digabulkan tanpa pembuktian yang kuat, hal tersebut dapat mengganggu operasional perusahaan, menurunkan kepercayaan investor, berdampak pada tenaga kerja, serta memengaruhi stabilitas dunia usaha. Putusan ini dapat dianalisis berdasarkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan hukum. Dari aspek keadilan, putusan mencerminkan perlindungan yang seimbang. Kreditur berhak mengajukan PKPU, namun debitur juga berhak terlindungi dari permohonan yang dasar utangnya belum jelas. Hakim menilai secara objektif tanpa menerima klaim sepihak. Dari aspek kepastian hukum, pengadilan secara konsisten menerapkan prinsip pembuktian sederhana. Putusan ini menegaskan bahwa PKPU tidak dapat dikabulkan apabila utang masih diperselisihkan dan hubungan hukum belum jelas sehingga dapat mencegah penyalahgunaan PKPU sebagai alat tekanan bisnis. Sedangkan dari aspek kemanfaatan hukum, Garuda Indonesia merupakan perusahaan nasional strategis. Putusan ini menjaga keberlangsungan operasional, perlindungan tenaga kerja, kepercayaan investor, serta stabilitas ekonomi nasional dengan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi yang luas. Nah, sebagai penutup, berikut merupakan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah saya jelaskan. Nah, kesimpulannya PKPU ditolak karena unsur pembuktian sederhana tidak terpenuhi sehingga utang masih diperselisihkan. Baru PKPU bukan instrumen untuk menyelesaikan sengketa perdata yang kompleks dan gugatan perdata biasa merupakan jalur yang lebih tepat. Selain itu, putusan ini mencerminkan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum secara seimbang, serta pengadilan niaga berperan menjaga keseimbangan hak kreditur dan keberlangsungan usaha debitur. Adapun sarannya, kreditur perlu memastikan dasar utang, jumlah tagihan, dan bukti pendukung telah memenuhi syarat pembuktian sederhana sebelum mengajukan PKPU. Debitur perlu meningkatkan tata kelola perusahaan dan manajemen keuangan untuk menghindari sengketa. Pengadilan perlu tetap konsisten menerapkan prinsip pembuktian sederhana agar PKPU tidak disalahgunakan. Dan bagi pembentuk undang-undang perlu memberikan pengaturan yang lebih jelas mengenai batasan pembuktian sederhana dalam PKPU. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.